Varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris sudah sampai ke Singapura. Singapura mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 dari mutasi tersebut pada Rabu malam 23 Desember lalu. Dikutip dari Channel News Asia, varian baru virus corona datang dari seorang pelajar berusia 17 tahun yang belajar di Inggris sejak Agustus. Bagaimana upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura melindungi WNI di sana? Kita tanyakan ke Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat malam, Mas Tommy. Selamat malam, Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Tommy, boleh diceritakan ada kebijakan khususkah dari pemerintah Singapura soal sudah ditemukannya varian baru virus corona yang bermutasi di Singapura? Singapura sebetulnya sedang bersiap untuk memasuki fase ketiga. Jadi sebetulnya akan terjadi pelonggaran mulai tanggal 28 Desember yang akan datang, di mana orang bisa bepergian keluar dan bisa berkumpul yang sebelumnya 5 orang ditingkatkan menjadi 8 orang. Kemudian pertemuan-pertemuan yang tadinya dibatasi 50 orang bisa dilakukan untuk sekitar 250 orang. Mengenai kasus yang terakhir, varian terbaru tadi, Sofi, jadi Singapura ini negara yang menerapkan sistem karantina untuk semua pendatang. Jadi kasus itu ditemukan bukan di masyarakat, tetapi orang yang baru datang dari luar negeri, siapapun mereka, termasuk warga negara Singapura yang sedang berlibur, mereka harus masuk di dalam stay home notice untuk 14 hari, dan hari ke-10 mereka diperiksa. Nah, waktu pemeriksaan itu ditemukan bahwa virusnya merupakan varian yang baru, sehingga sebetulnya mereka tetap bisa dibatasi, dikontaminasi, tetap di dalam ruangan itu. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan pengawasan terhadap warga yang terkena virus yang bermutasi itu, sehingga sebetulnya tidak terjadi apa-apa di Singapura dan belum ada di tengah masyarakat. Jadi sekarang sedang diupayakan bagaimana untuk supaya orang itu betul-betul bisa tetap berada dalam karantina dan kemudian diawasi betul oleh Pusat Nasional untuk Penyakit Menular, sehingga kemudian diharapkan tidak terjadi penularan di tengah masyarakat. Sejauh ini di Singapura sendiri sudah hampir 1 bulan lebih tidak ada kasus penularan di antara warga di dalam Singapura. Itu dia yang banyak membuat warga masyarakat Indonesia iri begitu ya, karena begitu ada pendatang kalau di Singapura langsung dipaksa untuk mengisolasi diri terlebih dahulu selama 14 hari untuk memastikan kalaupun ada dia punya virus COVID-19 langsung sudah terdeteksi dan tidak kemudian menyebabkan penularan secara lokal. Nah, Mas Tommy, begini, letak Singapura itu kan sangat dekat dengan Indonesia. Walaupun tadi Anda sampaikan memang ini containment-nya sangat ketat kalau di Singapura, orang yang datang langsung harus diisolasi sehingga kemungkinannya sangat kecil untuk kemudian ada transmisi lokal, ada penularan di tengah komunitas. Tapi adakah perintah tertentu dari pemerintah pusat ke Kedutaan Besar di Singapura? Tidak ada sejauh ini. Sekali lagi yang diminta oleh Perdana Menteri hanya satu, walaupun sekarang vaksin sudah tiba di Singapura dan awal tahun depan akan dilakukan vaksinasi kepada beberapa orang, semua masyarakat tetap diminta untuk menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Tadi yang saya katakan, pembatasan orang dilakukan secara ketat, hanya ditambah dari 5 orang menjadi 8 orang untuk satu pertemuan. Ini yang saya kira mengapa Singapura tetap bisa mengendalikan, dan sejauh ini sekali lagi mereka belajar betul dari pengalaman tahun 2002 ketika terjadi flu burung, dan itu yang membuat mereka bisa mengendalikan. Begini, jadi saya ingin mengonfirmasi sejauh ini yang ditemukan oleh pemerintah Singapura untuk varian baru atau mutasi dari virus corona ini baru 1 orang si pelajar ini saja ya? Betul, yang baru kembali dari UK karena memang sekarang waktunya liburan dan banyak sekali orang Singapura yang sekolah di UK dan mereka pada masa liburan biasanya memang pulang ke Singapura. Mas Tommy, tapi selain adanya, adakah larangan masuk untuk penerbangan dari negara-negara tertentu di sana saat ini? Sekarang sudah dilakukan pelarangan, jadi memang dari UK, dari Uni Eropa untuk sementara waktu dilarang untuk terbang ke Singapura. Dan itu adalah langkah untuk membuat bagaimana pengendalian COVID-19 bisa dilakukan
kalau kita masih ingat pada bulan April pernah terjadi kasus gelombang kedua di Singapura karena kedatangan dari warga yang baru pulang liburan dari UK dan Eropa. Oke, jadi yang ada pelarangan mendarat cuma dari UK dan juga Eropa saja ya? Kalau dari Afrika tidak ada ya, walaupun ditemukan juga di sana ya? Sejauh ini sekali lagi di sini sangat ketat sekali, Sofi. Jadi yang tadi saya katakan karantinanya itu dilakukan dengan tanpa kompromi, tidak kecuali semua orang harus menjalani dan pelanggarnya dikenakan sanksi $10.000 Singapura atau dideportasi atau dipenjara 6 bulan. Baik, lalu adakah kedutaan besar mengeluarkan peringatan khusus mungkin kepada warga negara Indonesia yang ada di Singapura soal varian baru virus corona ini? Yang kami lakukan, kami tetap mengingatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat yang selalu berkomunikasi dengan KBRI untuk tetap yang paling penting itu menjalankan protokol kesehatan. Tentunya terhadap varian baru ini sekali lagi pemerintah Singapura pasti akan terus memberikan informasi perkembangannya. Jauh ini sekali lagi karena baru terjadi satu kasus dan bisa dikarantina, sejauh ini belum ada langkah-langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Oke. Terima kasih Mas Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Mas. Terima kasih, Sofi. Itu tadi penjelasan dari